Jumpa lagi dengan saya, Prof. David. Kali ini saya akan membahas tentang penanganan keloid. Hal ini banyak ditanyakan oleh para sobat terkait bagaimana penanganan keloid. Keloid adalah suatu kecacatan alami produk dari proses penyembuhan luka. Jadi bila ada luka lebih dalam dari dermis, dalam proses penyembuhannya akan berujung dengan terbentuknya skar. Skar ada dua, skar abnormal dan skar normal. Dan keloid ini masuk dalam bagian skar abnormal. Dalam keloid akan terjadi akumulasi kolagen berupa benjolan yang disertai keluhan nyeri dan gatal, dan tentunya penampakannya kurang baik. Secara teoritis, keloid dapat terjadi karena tiga hal. Yang pertama adalah tension atau ketegangan di permukaan kulit. Yang kedua adalah inflamasi yang memanjang. Yang ketiga adalah faktor genetik. Modalitas terapi akan diarahkan kepada tiga masalah yang tadi saya sampaikan. Tension, inflamasi memanjang, genetik. Bagaimana kita menanganinya? Saat ini sudah ada lebih dari 25 modalitas untuk menangani keloid. Namun belum ada satupun yang betul-betul memuaskan. Apalagi kalau diberikan secara single modalita. Jadi pemberian hanya monoterapi. Itu tentu akan menimbulkan kekambuhan atau tidak memberikan efek yang sesuai harapan. Jadi misalnya, pembedahan langsung dapat mengangkat keloid itu secara tuntas, bisa juga parsial, namun kambuhannya bisa mencapai 100%. Demikian juga injeksi kortikosteroid. Setiap 3-4 minggu diulang, selain nyeri akan timbul kembali. Demikian juga laser, demikian juga silikon gel. Bila diberikan secara sendiri-sendiri tidak memberikan hasil yang sesuai harapan. Sehingga saat ini lebih dari 25 modalitas itu mengerucut. Pilihan saat ini adalah bedah, kemudian injeksi kortikosteroid, silikon gel, laser, kemoterapi itu 5FU, terus radioterapi dan depigmentasi. Itu merupakan modalitas terapi yang saat ini banyak digunakan. Lalu bagaimana strategi penanganan yang tadi saya sampaikan? Kombinasi bisa dengan dua model, pembedahan dengan non-bedah dikombinasi atau non-bedah dengan non-bedah. Jadi dilakukan secara bersamaan dan berdasarkan tahapan-tahapan terapi, misalnya pembedahan dulu, kemudian disusul dengan non-bedah, atau non-bedah dulu baru disusul dengan pembedahan. Tapi bisa juga dengan kombinasi antara non-bedah dengan non-bedah, misalnya laser dengan silikon gel, dengan depigmentasi atau dengan injeksi. Dilakukan secara bersamaan dan berdasarkan siklus pola terapi. Modalitas bedah akan mendapatkan hasil dari lebar menjadi ramping, jadi merampingkan. Untuk modalitas non-bedah akan mendapatkan hasil dari tebal menjadi tipis. Jadi kita lakukan misal antara bedah dan non-bedah akan mendapatkan hasil ramping dan tipis. Jika non-bedah dengan non-bedah akan mendapatkan hasil dari tebal menjadi tipis. Itu yang akan menjadi pegangan kita dalam penanganan. Kombinasi adalah suatu kebutuhan untuk penanganan keloid agar mencapai hasil optimal. Para sobat Prof. David, bila mengalami keloid bisa dipertimbangkan kombinasi apa dengan apa yang akan menjadi pilihan dalam penanganan keloid. Demikianlah pembahasan kita tentang penanganan keloid. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan lewat kolom komentar dan saya akan merespon untuk memberi jawaban. Nantikan tayangan berikutnya dengan topik-topik yang menarik dengan saya, Prof. David.